Shalom Jemaat GKI Klasik Solo. Harapan kami besar bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sampai saat ini terus mengalami perkembangan yang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi kondisi seperti saat ini. Dan di tengah-tengah pandemi, kita semua tahu kita tidak mampu bertahan jikalau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita juga di dalam menghadapi segala sesuatu. Karena itu marilah hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, yang demikian bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh merenungkannya, yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur jikalau firman-Mu boleh berbicara kepada kami untuk menguatkan kami, meneguhkan kami, panggilan kami sebagai umat Tuhan di masa-masa seperti sekarang ini. Kami boleh terus diingatkan bahwa ada rancangan besar Tuhan untuk kehidupan kami satu persatu. Karena itu, perlengkapilah kami dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti dan dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, yang kuat menguasai yang lemah. Itu naluri yang banyak orang pada umumnya lakukan. Ketika seorang dalam posisi yang lebih kuat, lebih pandai, merasa superior daripada orang lain, orang punya kecenderungan untuk menguasai, bahkan mengatur hidup orang lain. Itulah yang menyebabkan banyak orang berlomba untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendominasi bahkan orang lain. Berlaku sewenang-wenang demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Demikian juga ternyata berlaku dalam kehidupan beriman. Ada orang-orang yang suka mendominasi dalam pelayanan, dalam pembicaraan, lalu menekan orang lain yang dipandang lemah imannya. Mencoba mengendalikan orang lain dengan kata-kata, tetapi tujuannya jelas untuk menekan mereka yang berseberangan, yang dianggap lemah dan berada di bawah. Tetapi firman Tuhan hari ini justru mengajarkan sebaliknya. Dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Apa artinya, saudara? Jika kamu diberkati lebih, ingatlah pada saudaramu yang kekurangan, yang dalam penderitaan, dengan berbagi kasih dengan mereka. Demikian pula dalam kehidupan iman kita. Jika kamu sedang berada dalam posisi yang kuat, ingatlah ada saudara seiman kita yang mungkin sedang dalam penderitaan, yang sedang membutuhkan kekuatan dari orang lain, dari saudara dan saya. Kita diajak untuk mengulurkan hati, untuk menguatkan mereka, agar dalam kondisi terpuruk sekalipun, saudara kita ini tetap bisa merasakan cinta kasih Tuhan melalui kehadiran kita. Menyadari bahwa suatu saat bisa jadi kita berada dalam posisi yang lemah. Kita memerlukan hukum Kristus ini, yaitu saling mengasihi dengan bertolong-tolongan menanggung beban. Kita memerlukan orang lain untuk menolong menguatkan iman kita dikala kita menjadi lemah. Bukankah memang demikian dalam kehidupan dalam gereja dimanapun? Akan ada selalu orang-orang yang dalam kondisi lemah oleh karena suatu keadaan. Dan pada saat itu terjadi, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Bukan menghakimi mereka yang baru jatuh dalam dosa atau yang baru dalam pergumulan berat. Ataukah kita bersedia menolong mereka untuk kembali menemukan jalan yang benar dan meringankan beban pergumulan mereka melalui kepedulian dan kehadiran kita bagi mereka. Banyak orang ketika berbicara tentang hukum Kristus jatuhnya
pada peraturan-peraturan dan hukuman bagi yang melanggarnya atau melakukan kesalahan. Tetapi tidak demikian dengan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam bacaan kita. Memenuhi hukum Kristus justru diwujudkan dengan solidaritas kita dengan mereka yang sedang menanggung beban berat. Sekali lagi, bisa beban itu berupa pergumulan berat, bisa juga beban dosa karena melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, melakukan kesalahan-kesalahan. Kehadiran dan kepedulian, empati dan perhatian kita menjadi bentuk kekuatan bagi mereka yang lemah dan yang berbeban berat. Mengapa hal ini penting? Karena pada intinya, semua orang bisa jatuh pada posisi lemah dan berbeban berat. Ada orang yang sangat rohani, suka berkunjung, dia peduli pada orang lain, suka memberi nasihat-nasihat kepada orang-orang dalam pergumulan berat. Tapi suatu saat dia mengalami kecewaan yang besar terhadap anaknya, yang mengharuskan dia berurusan dengan hukum. Dan sejak saat itu, ia menjadi seorang yang sangat emosional, mudah tersinggung, marah, apalagi kalau ada yang memberikan nasihat-nasihat kepada dia untuk mengampuni anaknya. Ya. Lalu orang berkata, dulu bisa-bisanya loh, dia itu nasihati orang kalau ada masalah. Yang sabar ya, tetap doakan dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia sendiri kena masalah, kok jadi seperti itu? Terkadang orang lupa untuk mengambil sisi empati dan dengan mudah menghakimi orang yang sedang jatuh dan mengalami beban dalam hidupnya. Tetapi yang sesungguhnya dibutuhkan orang itu bukan penghakiman, bukan sekedar nasihat-nasihat ataupun ayat-ayat Alkitab yang dibacakan. Tetapi yang dibutuhkannya adalah wujud nyata dari hukum Kristus, yaitu kasih yang bersedia ikut merasakan kepedihannya, ikut merasakan sedikit dari kekecewaannya, tapi sekaligus menghibur, menguatkan, dan bersama-sama dengannya menghadapi setiap pergumulannya. Karena itu kita harus sadar bahwa dalam kehidupan iman ini akan selalu ada orang yang kuat dan ada orang yang lemah. Dan Tuhan menghendaki untuk kita hidup saling bertolong-tolongan menanggung beban-beban itu. Memang benar, di satu sisi ungkapan bahwa kehidupan iman adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi melihat dari keteladanan Tuhan Yesus, kita pun tahu bahwa kehidupan iman juga mencakup tanggung jawab dalam sebuah persekutuan, kehidupan bersama-sama komunitasnya. Untuk saling menjaga, saling memelihara, saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Pertumbuhan iman seorang justru akan tampak nyata. Salah satunya dari cara dia berrelasi dalam persekutuan dalam kehidupan gereja. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi percayalah saudara, bahwa kasih memiliki kuasa yang lebih besar untuk memenangkan hati orang daripada perdebatan dan perselisihan yang kita menangkan. Karena itu fokuslah kehidupan iman kita untuk bertumbuh bersama dalam kasih, dengan kesediaan untuk pertolongan menanggung beban, seperti Kristus yang kuat namun mau menolong bahkan menanggung penderitaan kelemahan kita sampai akhir. Bukankah Yesus mewujudkan kasih-Nya kepada kita dengan menanggung beban dosa yang tidak akan pernah mampu kita pikul, dan Dia menanggungnya sampai di kayu salib. Karena itu marilah hidup memenuhi hukum Kristus, yaitu kasih yang bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Ketika kita menjumpai mereka yang lemah dan sedang jatuh.
lakukanlah. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, biarlah kami pun belajar untuk merasakan bahwa tatkala kehidupan kami lemah, seolah-olah kami sendirian dan hendak terjatuh. Bukankah di masa-masa itu seringkali kami merasakan ada kekuatan yang baru? Ada orang-orang yang Tuhan utus untuk menopang dan menguatkan kami kembali untuk bangkit. Demikian juga peranan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Ketika kami kuat dan melihat ada saudara kami yang sedang lemah, mengalami beban-beban yang berat, mampukan kami menegakkan hukum Kristus dengan menolong mereka yang dalam pergumulan-pergumulan ini. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dan mampukan hati kami untuk terbuka pada firman-Mu ini, sehingga kami boleh hidup saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Karena beban sekecil apapun, jikalau ditanggung sendirian, akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Tetapi beban sebesar apapun dalam kehidupan ini, jikalau kami menanggungnya bersama-sama dengan Kristus dan orang-orang yang mengasihi kami, maka semuanya itu akan dapat kami lalui dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.